Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman dengan kearifan wa akramahum min mazidin fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Dan Allah memuliakan mereka berupa limpahan anugerah, keutamaan dengan melihat surganya Allah, dengan melihatnya di surganya Allah. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-malikul alam. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang al-maliki, yang merajai lagi maha mengetahui. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibul a'lal maqam. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah penghulu Gusti kita, ya, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah, utusannya Allah. Beliau pemilik makom tertinggi. Wa ala alihi al-barratil kiram wa ashabihi masabihil dhalam. Wa ala alihi, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada orang-orang yang diutusnya sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ila yaumin tungtiku jami'ul a'dha wa yabkamu fihi lisan salatan wa salaman daimain mutalazimain madamatil awqat wal awan amma ba'du. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak ada, maka pastilah tingkah laku manusia lebih buruk daripada hewan, dan atas keluarganya yang menjadi lampu-lampu kegelapan, yaitu menjadi petunjuk, dan para pengikutnya para pengikut mereka dengan berbuat baik sampai pada di mana hari di mana semua anggota tubuh dapat berbicara menjadi saksi dan lisan menjadi bisu. Dan kesejahteraan dan keselamatan yang selamanya langgeng sepanjang waktu di masa. Amma ba'du, fayaqulu al-faqiru li hufranil azizil jabbar likasrati dhunubi wal awzar.
Adapun setelah membaca Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ila akhirih, maka telah berkata al-faqir, orang yang membutuhkan ampunan, yang membutuhkan ampunan yang maha mulia lagi maha perkasa karena banyaknya dosa. Yaitu siapa? Yaitu Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, hada syarhun munif wa fatqun dharif alal manzumatil muqallabati bi aqidatil awamil syekh al-imam al-Lawza'i as-sayyidu Ahmad Marzuki al-Maliki wasamaituhu nuruz zolam. Siapa beliau yang meminta orang al-faqir, orang yang membutuhkan ampunan, yaitu siapa? Yaitu Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Kata beliau, ini adalah kitab syarah, penjelasan yang tinggi nilainya dan seberkas yang indah pembahasannya, ya, atas kitab nazom yang terkenal dengan sebutan Aqidatul Awam, yang ditulis oleh siapa? Oleh Syekh Al-Alim Al-Lawza'i As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau bermadhab Imam Malik. Wasamaituhu nuruz zolam. Ala aqidatil awam wa qasdi bihi an-naf'uli walimisli minal mubtadi'ina wa in kuntu lastu ahlal laka. Nah, kata beliau, aku beri nama kitab ini adalah Nurul Dholam, penerang kegelapan. Nah, pada keyakinan orang-orang awam, tujuan Syekh mengarang ini adalah semoga kitab ini dapat memberikan manfaat, terutama baginya dan juga bagi orang-orang banyak. Yaitu apa? Yaitu seperti mubtadiin, orang-orang yang baru belajar. Sekalipun aku, kata pengarang ini, bukan orang yang pantas atau orang yang ahli untuk hal itu mendapatkan manfaat. Jadi sangat tawadhu sekali Syekh yang ngarang ini, ya. Semoga Allah memberikan manfaat lewat kitab ini kepada siapa orang yang berjalan menuju akhirat. Kemudian, ya, kisah dibalik munculnya kitab Aqidatul Awam. I'lam inna sababa hadhil manzumah anna nazima ra'a nabiyya. I'lam, ketahuilah, mana sesungguhnya sebab inilah nazom dikarang atau diciptakan oleh pengarangnya. Inna nazima ra'a nabi, sesungguhnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fil manami akhirul lailatil jum'ah, yaitu bermimpi di akhir malam Jumatnya dari awal Jumat dari bulan Rajab. Yauma hisaban, yaumin sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanata alfin wa mi'ataini wa samanin wa khamsina sanatan
wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Nah, jadi beliau mengarang kitab ini bermula ketika beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya pada hari malam Jumat pertama di bulan Rajab. Nah, kitab Aqidatul Awam telah beliau rincikan dalam sebuah kitab syarah yang diberi nama Tahsilun Nail Al-Maram li Bayani Manzumah Aqidatul Awam. Nah, kemudian Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani juga mengarangnya dengan nama atau disebut Nurul Dzolam ala Manzumatil Aqidatul Awam. Dalam kitab Nurul Dzolam ini, Imam Nawawi Al-Jawi menuturkan bahwa alasan Syekh Al-Marzuki menulis kitab tersebut adalah karena beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah bersabda, Iqra manzumat at-takhid allati man hafadhaha dakhala al-jannah wa nala maqsuda min kulli khairin wa faqul kitab was sanah. Nah, bacalah nazom tauhid yang barang siapa yang memeliharanya, menjaganya, menghafalnya, ya, kata beliau akan masuk surga dan tercapai tujuan atau maksudnya dari segala kebaikan yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Syekh Marzuki berkata, wa matilkal manzumata ya Rasulullah, wa matilkal manzumata ya Rasulullah. Ini dalam mimpinya. Nazom apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata, mana? Wa faqala al-ashabu lahu isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu faqala Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, qul abda'u bismillahi warrahmani faqala. Ucapkanlah wahai Syekh Marzuki, qul abda'u bismillahi warrahmani. Kemudian beliau membacanya Abda'u bismillahi warrahmani, beliau menirukan Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim min daimil ihsani, dan seterusnya. Faqala abda'u bismillahi warrahman ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhuful khalil wal kalim fiha kalamul hakami al-alim. Nah, dan beliau meneruskan sendiri sampai nazom terakhir, yaitu nazom wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana tadi itu mendengarkan apa yang dibaca oleh Syekh Marzuki, yaitu berupa meneruskan baitnya wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Setelah bangun dari tidurnya, kemudian Syekh Marzuki membaca nazom itu dengan hafal mulai dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya di sini Imam Marzuki mengarang kitab ini itu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sehingga beliau setelah mendapatkan apa yang ada di dalam mimpinya itu, setelah bangun dia hafal semuanya. Makanya ini diajarkan kepada orang yang baru belajar, orang yang mau mencari ilmu tauhid tentang kebesaran keesaan Allah dan Rasulnya. Maka inilah akidahnya orang awam. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.